Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir di sebuah majlis yang dibacakan Al-Quran, majlis yang kita yakini insya Allah di majlis ini Allah akan menurunkan as-sakinah, nazlat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah. Di majlis ini insya Allah Allah akan mencurahkan rahmat. Bahkan malaikat akan menaungi majlis semacam ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba-hambanya yang hadir di majlis semacam ini. Mudah-mudahan kita bagian dari majlis yang memang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah kita akan memulai dengan sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang artinya dan mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ayat ini adalah merupakan jawaban dari sebuah permintaan yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permintaan tersebut kita ulang-ulang di setiap harinya. Yaitu sebuah permohonan, sebuah permintaan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta alaihim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka kemudian Allah menjelaskan siapakah mereka yang Allah berikan karunia kepada mereka nikmat. Yaitu Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-69. Allah menyatakan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Allah menjelaskan, Allah menyampaikan sebuah jawaban tentang mereka yang mendapatkan nikmat. Sebagaimana permintaan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada mereka karunia. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69. Siapakah mereka? Mereka adalah minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Siapakah mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ingin bersama mereka di surga. Semoga Allah memudahkan kepada kita bersama keluarga kita agar kita bisa bersama dengan mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Nisa 69, yaitu mereka para nabi, mereka para orang-orang yang benar, was-siddiqin, dan mereka adalah juga asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, mereka orang-orang yang saleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, maka mari kita memahami tentang mereka. Begitu mulianya mereka, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka yang mendapatkan karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu mereka pasti berada di surga, karena mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu dan menyebar luaskannya kepada umat manusia. Merekalah minan nabiyyin. Merekalah para nabi. Para nabi harus bersikap benar. Mereka memiliki kesungguhan dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Dan sudah barang tentu,
mereka dipastikan siap untuk menanggung resiko dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Maka mari kita mencontoh mereka. Mari kita mengambil keteladanan dari kehidupan para nabi. Dan memang mencontoh Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan perintah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita berusaha untuk mengenal para nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paling tentu yang paling pokok adalah kita mengenal Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah kitab yang menjelaskan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah, karya daripada Ibnu Hisham diantaranya. Mari kita mempelajari mereka, karena mereka, para nabi, adalah merupakan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima wahyu, menyebarluaskannya kepada umat manusia. Mereka bersikap benar, memiliki kesungguhan dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Semoga kita bersama mereka, bersama keluarga-keluarga kita di surga kelak. Kemudian berikutnya Allah menyatakan mereka yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah was-siddiqin. As-sidqu secara bahasa, as-sidqu secara harfiah artinya adalah benar. As-siddiqin adalah mereka orang-orang yang selalu menyatakan kebenaran dari hati mereka, selalu dalam kondisi mukhlisina lillah, sidqun niyah. Mereka selalu benar dalam niat mereka semata karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasidqul qaul, mereka juga menyatakan dengan perkataan yang benar. Saat berbicara adalah berbicara yang benar. Wasidqul amal, dan mereka beramal, bertingkah laku yang benar. Benar juga dimaknai adalah jujur. Jadi para pendengar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, as-siddiqin, mereka termasuk diberi nikmat oleh Allah.
Kenapa? Karena mereka as-siddiqin selalu berorientasi kepada kebaikan dalam menjalani hidup mereka semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan seseorang ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi." Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian bersikap benar, bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kebenaran, karena kejujuran itu akan menghantarkan kalian kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan membawa kalian kepada surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa dalam kondisi sidqun niyah wa sidqul qaul wa sidqul amal, benar dalam hati kita, selalu meniatkan semata karena Allah, benar apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan, dan benar dalam amal kita. Karena kita berharap kita dimudahkan bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, dan semoga hal itu akan memudahkan kita untuk bisa masuk surga. Maka ada hal yang penting untuk kita catat, yaitu sebuah panggilan dari Allah kepada mereka orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah memanggil dalam Al-Quran sebuah panggilan, maka sesungguhnya kita diingatkan untuk memperhatikan panggilan tersebut, karena setelah itu akan ada perintah dari Allah atau ada larangan dari Allah. Ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera untuk kita laksanakan, dan ketika itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera untuk kita tinggalkan. Quran surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9, ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apa perintah Allah setelah Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berusaha bersama orang-orang yang benar. Mari kita punya komunitas, orang-orang yang benar, Semoga kita menjadi bagian dari mereka, minas siddiqin, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa 69, dan berikutnya adalah asy-syuhada. Jadi mereka yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan bagi mereka yang Allah berikan adalah mereka asy-syuhada. Jadi secara bahasa lughatan, makna asy-syahadah itu artinya adalah orang yang menyaksikan. Syahid itu artinya adalah orang yang menyaksikan. Syuhada adalah merupakan jamak daripada syahid. Syahid, syahidani, syuhada.
Jadi yang dimaksud dengan asyuhada adalah orang-orang yang meninggal, yang mati dalam keadaan syahid. Kenapa mereka disebut syuhada? Karena mereka berjuang menegakkan agama Allah hingga kematian mendapatinya. Dalam perjuangan tersebut, mereka menjadi saksi atas kebenaran yang diperjuangkannya. Sungguh mereka memperoleh kenikmatan tersendiri. Kenikmatan yang disebabkan kematian mereka yang begitu mulia. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka yang mati syahid. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh, yang mati, yang meninggal di jalan Allah, mereka itu telah mati. Sungguh sebenarnya mereka hidup, tapi kalian tidak menyadarinya. Inilah sebuah ayat di antara yang menjelaskan tentang nilai keutamaan dari mereka yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita selalu menyatakan bahwasanya setiap apa yang kita lakukan adalah fisabilillah, di jalan Allah, semata karena Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita saat kita keluar rumah, mari kita tidak melupakannya, sebuah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa, membaca zikir saat kita keluar rumah, yaitu kita menyatakan dengan lisan kita yang bersumber dari hati kita adalah Bismillah. Saya melakukan semata karena Allah. Saya bekerja, saya mengajar, saya berdagang, keluar dari rumah semata karena Allah. Tawakkaltu ala Allah. Saya hanya bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sering kita ulang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga apa yang kita lakukan adalah merupakan bagian yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal yang diterima oleh Allah. Dan memang demikian, di antara doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada 3 hal, yaitu kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan sebuah amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kemudian berikutnya yang keempat, mereka yang mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-salihin. Mereka orang-orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang selalu berusaha untuk mewujudkan kebaikan. Dan mari kita
memahami dan meyakini bahwasannya kebaikan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan sesungguhnya adalah merupakan bagian dari pembuktian keimanan kita kepada Allah. Jadi iman harus dibuktikan dengan amal yang saleh. Dan amal saleh, kebaikan yang kita lakukan harus dilandasi dengan keimanan. Ini artinya iman tidak ada artinya bila tidak dibuktikan dengan amal saleh, dan sebaliknya amal seseorang tidak ada nilainya di sisi Allah ketika tidak dilandasi dengan keimanan. Jadi sesungguhnya sering kita menyatakan dan bahkan kita ulang-ulang setiap kita saat membacanya, yaitu dalam tahiyat kita. Kita menyatakan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan sebuah keimanan. Maka seharusnya setelah kita tunaikan salat, kita bersemangat untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah nyatakan dalam Al-Quran pasti benar. Dan ini merupakan sebuah keimanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari mereka, yaitu as-salihin, orang-orang yang saleh. Karena begitu mulianya mereka. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian membuktikan keimanan mereka dengan kebaikan-kebaikan amal saleh di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka memperoleh ampunan dari Allah. Mereka memperoleh rezeki yang begitu mulia. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfirah wa rizqun karim. Yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang yang saleh, mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, dimudahkan nanti dipertemukan kembali oleh Allah dan juga saudara-saudara kita di surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha nadhima li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.